Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saskia Azahra dengan ujung NIM 105 kelas L1. Di sini saya akan membuat video pengolahan data praktikum penginderaan jauh kelautan, materi bentik, habitat bentik. Sebelum mulai ke pengolahan datanya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sedikit mengenai habitat bentik. Jadi habitat bentik sendiri merupakan ekosistem yang sangat penting, terutama dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Yang dalam hal ini habitat bentiknya khusus terumbu karang dan juga lamun. Dan pada pengolahan datanya di sini kita menggunakan data citra satelit Sentinel-2A yang dimana data citra ini memiliki resolusi tinggi, yaitu 10 meter, yang dimana data citra satelit ini Sentinel-2A ini mendukung pemetaan sebaran habitat bentik dengan memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Mungkin langsung saja ke pengolahan datanya. Setelah masuk ke software ArcGIS-nya, kita akan menambahkan datanya dengan cara add data. Lalu masukkan data yang band 1 hingga band 8, band 2, band 3, band 4, dan band 8. Lalu klik add. Lalu setelah itu kita pergi ke search, lalu ketik plot. Pada bagian plot spatial analis ini kita klik kanan, lalu pilih batch, lalu tambahkan 4 kolom. Pada bagian kolom ke-1 masukkan band 2, lalu klik OK. Pada kolom kedua masukkan band 3, lalu band 4, isi kolom secara berurutan. Dan terakhir band 8, lalu klik OK. Lalu pada output raster ini kita klik kanan, lalu pilih yang browse, lalu masukkan ke file penyimpanannya dan kita beri nama fb2, lalu save. Lakukan hal yang sama pada band 3, 4, dan 8. Lalu setelah itu kita bisa klik OK. Lalu selanjutnya kita klik search, lalu ketik raster kalkulator, lalu pada bagian raster kalkulator spasial analis kita klik kanan, pilih batch, lalu buat 4 kolom lagi, lalu pada kolom pertama klik 2 kali. Lalu di sini kita memakai rumus FB2 dibagi dengan 10.000. Nah, lalu klik OK. Lakukan hal yang sama pada band 3, 4, dan 8. Kalau sudah, pada bagian output rasternya kita klik kanan, lalu browse, lalu namai filenya menjadi RB2 dan seterusnya. Kalau udah, klik OK, lalu tunggu proses runningnya selesai. Nah, kalau udah, selanjutnya kita akan melakukan composite band dengan cara klik search, lalu ketik composite band, lalu pilih yang composite band ini. Nah, pada bagian input raster masukkan RB2 hingga RB8 secara berurutan. Nah, pada bagian output ini bisa kita save dengan namai CB, lalu save, lalu kita klik OK. Tunggu proses composite bandnya selesai. Kalau udah, pada bagian composite bandnya ini, pada band rednya ini kita ganti menjadi 3, lalu untuk greennya tetap 2, lalu untuk bluenya 1. Ini kita bisa mengatur untuk
kecerahan warnanya dengan cara kita klik Windows, lalu Image Analysis, lalu pada bagian sininya kita klik yang CB, lalu pada bagian display ini kita atur. Kalau udah klik close aja. Nah, kalau sudah, kita akan menambahkan file SHP SunGleam-nya dengan cara klik Add Data, cari foldernya, lalu masukkan filenya. Nah, kalau udah, di sini akan muncul titik-titik di sekitar pulaunya. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan pemunculan nilai dari SunGleam-nya dengan cara klik search, lalu di sini ketik extract multi value, lalu klik, lalu pada bagian input point feature ini masukkan SunGleam, lalu pada input raster masukkan CB atau hasil composite band tadi, lalu klik OK. Kita klik kanan pada SunGleam ini, lalu open attribute table. Nah, otomatis nilai SunGleam-nya sudah muncul pada attribute table-nya. Nah, kalau sudah, kita beralih ke software Excel. Nah, di sini kita drag SunGleam yang format DBF-nya ke Excel. Nah, kalau udah seperti ini, kita tutup filenya. Nah, kalau udah seperti ini, kita ganti terlebih dahulu namanya. Untuk yang B1 ini kita ubah menjadi blue, lalu B2 ini kita ganti menjadi green, lalu yang B3 ini kita ganti menjadi red, dan untuk yang B4 ini kita ubah menjadi near. Oke, nah di sini kita pindahkan terlebih dahulu. Lalu kita pindahkan ke sini. Nah, selanjutnya kita bisa blok pada bagian kolom near, blue, green, dan red-nya, lalu ke insert, lalu pada chart ini kita pilih yang pertama yaitu sketcher. Nah, di sini bisa dilihat sudah muncul untuk titik-titiknya. Di sini bisa kita perbesar. Nah, di sini lalu kita pada bagian titik yang pertama yaitu yang warna biru ini, kita bisa klik kanan, lalu add trend line. Nah, lalu ke bawah pada bagian display equation dan display air kita checklist, lalu silang, lalu kita letakkan di sini. Lalu pada yang titik orange juga lakukan hal yang sama, klik. Nah, di sini kita bisa ubah warnanya agar sebagai pembeda. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu selanjutnya pada bagian kolom bawahnya kita bisa buat seperti ini. Pada bagian formula ini yang blue kita bisa masukkan nilai dari Y hingga ke nilai yang paling kanan ini. Lalu bisa kita copy, lalu masukkan di sini. Nah, untuk yang yang green dan red juga sama. Nah, selanjutnya untuk yang R2 ini kita copy yang R2 yang di bagian bawah Y-nya itu, nilai Y-nya itu. Untuk BI-nya kita hanya copy yang pada bagian ininya saja. Nah, setelah itu pada kolom di sebelah near ini kita bisa masukkan rumus sama dengan min, lalu kita blok nilai dari near, lalu klik enter. Otomatis hasilnya akan langsung keluar.
Setelah masuk kembali ke software ArcGIS, kita klik search, lalu ketik raster kalkulator. Pada raster kalkulator spasial analis klik kanan, lalu batch, lalu tambahkan 3 kolom. Pada kolom pertama klik kanan 2, klik 2 kali. Lalu untuk rumusnya kita masukkan yang RB2 atau band 2 ini, lalu dikurang, buka kurung, lalu pergi ke Excel, masukkan nilai BI band blue-nya, copy, lalu ke Excel lagi, lalu paste. Lalu dikali, buka kurung, RB8, lalu dikurang dengan nilai NIR di Excel tadi, kita copy, lalu kita paste di sini, lalu kita tutup kurung 2 kali. Nah, di sini karena komanya itu masih dalam bentuk koma, maka kita ganti menjadi titik. Nah, setelah itu kita klik OK. Lakukan hal yang sama untuk RB3 dan juga RB4. Kalau sudah, pada bagian output raster ini kita klik kanan, lalu browse. Lalu pada yang pertama kita beri nama blue sesuai dengan data di Excel tadi. Lalu setelah itu kita klik OK. Tunggu proses runningnya selesai. Nah, kalau udah, kita tambahkan file SHP untuk wilayah kajiannya dengan cara add data. Lalu masukkan wilayah kajian format SHP-nya, lalu add. Lalu setelah itu kita klik search, lalu pilih yang composite band, lalu klik. Lalu input rasternya kita masukkan secara berurutan blue, green, red-nya. Red. Lalu pada bagian output rasternya kita beri nama CBSG, composite band SG, lalu save. Lalu pada bagian environment-nya kita pilih yang processing extend. Di bagian extend-nya ini kita masukkan same as layer wilayah kajian. Lalu yang raster analis. Nah, lalu pada bagian max-nya ini kita pilih yang wilayah kajian, lalu klik OK. Lalu setelah itu kita klik OK. Nah, setelah itu jika sudah muncul hasil composite band-nya, di sini kita bisa unchecklist untuk blue, green, red-nya. Lalu pada composite SG-nya kita pilih 3 untuk yang red, green 2, dan blue 1. Selanjutnya kita klik search, lalu ketik extract by max, lalu klik. Lalu pada bagian input raster ini kita masukkan hasil composite tadi, lalu input rasternya SunGlean. Lalu untuk output rasternya ini kita namain saja Pahawang. Lalu kita save, lalu klik OK. Lalu setelah itu untuk hasil composite band yang tadi bisa di unchecklist. Nah, setelah itu kita bisa atur untuk SunGlean-nya ini. Kita ke image analysis, lalu Pahawang. Untuk ini kita turunkan jadi min 4 dan ini menjadi 0,63. Lalu setelah itu kita silang saja. Setelah itu kita masukkan file SHP Lizenga-nya, kita klik add data. Lalu kita masukkan yang Lizenga, lalu add. Nah, setelah itu kita klik search, lalu ketik extract multi value. Pada bagian input point feature ini kita masukkan Lizenga. Lalu untuk input rasternya kita masukkan Pahawang. Lalu kita klik OK.
Nah, kalau sudah, kita masuk ke software Excel. Nah, setelah itu kita bisa drag file DBF Lizenga-nya ke Excel. Nah, setelah itu kita tutup saja. Nah, selanjutnya kita buat di sini ln blue, ln green, ln red. Lalu pada kolom ln ini bisa kita masukkan rumus sama dengan ln. Lalu kita drag nilai yang B1 Pahawang ini, lalu enter. Nah, lalu kita tarik saja ke kanan dan otomatis nilainya akan muncul semua. Ini pada kolom kosong di sini bisa kita buat var blue, lalu var green, dan var red. Lalu untuk nilainya kita bisa gunakan rumus sama dengan var, lalu kita bisa blok nilai ln blue-nya, lalu enter. Nah, di sini kita bisa langsung tarik untuk var green dan red-nya. Lalu selanjutnya di kolom kosong bawahnya kita bisa ketik band, lalu selanjutnya itu covar, lalu A, lalu KI per KJ. Lalu untuk di bawahnya ini kita bisa ketik band 23, lalu band 24, dan band 34. Jadi di sini gunakan rumus sama dengan covar, lalu blok nilai ln blue, lalu ln green. Lalu ln green, lalu enter. Nah, lakukan hal yang sama untuk band 2 dan 4 dan 3 dan 4. Nah, selanjutnya untuk nilai A ini kita masukkan rumus sama dengan buka kurung, kita klik yang nilai var blue-nya, lalu dikurang var green, tutup kurung, lalu per atau dibagi, buka kurung, 2 dikali, kita masukkan nilai covar band 23-nya, lalu enter. Lalu kita tutup kurung, kita masukkan nilai ini, tutup kurung, lalu enter. Nah, lalu lakukan hal yang sama, lalu kita masukkan sama dengan nilai A-nya, lalu ditambah, kita ketik SQRT, lalu buka kurung lagi, lalu masukkan nilai ininya, nilai A-nya lagi, lalu dibagi 2, tutup kurung, lalu ditambah 1, lalu enter, lalu klik yes. Nah, kemudian tarik aja sampai band 34-nya. Oke. Lalu selanjutnya kita masuk ke software ArcGIS lagi, lalu kita klik search, lalu ketik raster kalkulator, lalu klik kanan, lalu batch, lalu kita tambahkan 3 kolom. Pada kolom pertama kita pakai rumus ln, lalu blue, lalu dikurang, buka kurung, kita pergi ke Excel, lalu masukkan nilai yang KIKJ-nya ini, lalu copy, lalu masuk lagi ke ArcGIS, lalu paste, lalu di sini dikali, lalu buka kurung, klik ln lagi,
lalu kita pilih yang green, lalu di ujung tambahkan 2 tutup kurung lagi. Lalu jangan lupa untuk nilai angkanya ini diubah jadi titik, lalu klik OK. Lakukan hal yang sama. Setelah itu kurang lebih seperti ini. Untuk output rasternya kita klik kanan browse, lalu kita namai menjadi band 23, save. Nah, setelah itu bisa diklik OK. Setelah selesai, selanjutnya kita akan melakukan composite band lagi. Caranya klik search, lalu composite band, lalu klik. Pada bagian input raster, masukkan yang band 23 hingga band 34 secara berurutan. Lalu untuk penyimpanannya kita bisa ketik aja cblz, lalu save. Nah, pada environment kita pilih yang processing extend. Pada bagian extendnya kita pilih yang same as layer wilayah kajian, lalu ke bawah, lalu pilih yang raster analysis. Pada bagian marks kita pilih yang wilayah kajian, lalu klik OK, lalu kita klik OK. Untuk rednya kita ganti 3, rednya tetap 2 dan bluenya 1. Nah, setelah itu kita bisa klik search, lalu kita pilih yang extract by marks, lalu klik. Pada bagian input raster ini kita bisa masukkan composite band LZ tadi, lalu pada input raster ini kita pilih yang wilayah kajian, lalu pada outputnya kita bisa namai Hawang LZ, lalu save. Lalu setelah itu kita bisa klik OK. Kalau udah, kita bisa ganti RGB-nya menjadi 321. Nah, lalu bisa di-uncheck saja yang composite band LZ-nya. Nah, lalu setelah itu kita bisa masukkan data SHP dari habitat bentiknya dengan klik add data. Lalu masukkan SHP habitat bentik ini, lalu add. Untuk memunculkan labelnya kita bisa klik kanan pada habitat bentik, lalu klik yang label feature. Nah, otomatis di sini akan muncul angka 1, 2, dan 3. Nah, setelah itu kita bisa perjelas lagi untuk habitat bentiknya ini dengan cara klik image analysis, lalu pada bagian pahawang ini kita bisa naikkan menjadi 32, lalu tutup aja. Sini kita bisa zoom. Nah, lalu setelah itu kita bisa klik kanan pada habitat bentiknya ini, lalu open attribute table. Nah, untuk yang selanjutnya itu kita bisa klik table option ini, lalu add field. Lalu untuk nama ini kita bisa beri nama kelas. Lalu pada bagian tipe ini kita pilih teks, lalu OK. Nah, lalu untuk memberi nama pada kelas-kelas ini, yang perlu kita lakukan yaitu kita blok untuk yang titik satunya, untuk kelas satunya. Lalu di sini kita klik kanan, lalu kita pilih field calculator, lalu kita gunakan tanda petik, lalu kita ketik substrat, lalu klik OK. Nah, nanti otomatis kelasnya ini akan muncul secara keseluruhan untuk yang poin nomor 1. Nah, lalu kita lakukan hal yang sama untuk titik poin yang ketiga ini. Dan yang terakhir kita lakukan hal yang sama untuk titik poin yang 2.
Nah, setelah itu, kelasnya sudah terbagi menjadi 3, yaitu substrat, terumbu karang, dan lamun, kita bisa silang aja. Lalu kalian klik search, lalu ketik create signature, lalu klik. Lalu pada bagian input raster ini pilih yang pahawang LZ. Lalu pada bagian input raster ini pilih yang habitat bentik. Lalu pada bagian sampel field ini kita pilih kelas. Lalu untuk filenya ini, outputnya ini kita beri nama saja pahawang. Lalu save. Nah, bisa kita klik OK aja. Nah, setelah itu kita pada bagian image classification ini bisa kita pilih yang pahawang LZ. Lalu untuk yang classification yang pilih maximum likelihood ini. Lalu pada bagian pahawang ini masukkan pada input raster, masukkan pahawang LZ. Lalu untuk input signature file ini yang pahawang GSG open. Lalu untuk outputnya di save. Nah, setelah muncul pada bagian substrat ini kita bisa ganti warnanya menjadi warna putih. Lalu klik OK. Lalu pada bagian terumbu karang kita bisa ganti menjadi warna merah. Lalu untuk lamun bisa kita ganti menjadi warna hijau. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan proses layout. Mungkin sekian video pengolahan data dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.